Provinsi Kalimantan Barat memiliki 14 kabupaten kota. Salah satunya adalah Kabupaten Kuburaya. Kabupaten Kuburaya merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Barat yang letaknya berdampingan dengan Kota Pontianak. Kabupaten dengan luas wilayah sebesar 6.985,24 km persegi ini merupakan kabupaten termuda hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak dengan jumlah penduduk kurang lebih 609.392 jiwa. Meskipun demikian, jumlah penduduk miskin Kabupaten Kuburaya terhitung sebesar 24,39 ribu jiwa atau sekitar 4,12%. Investigasi kami pada bulan Maret 2023 di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kuburaya mengantarkan kami bertemu dengan keluarga Bapak Suganjar. Investigasi yang kami lakukan untuk mengetahui keluarga kurang mampu yang tidak mendapatkan bantuan atau sedikit menerima bantuan dari pemerintah. Perjalanan dengan jarak tempuh kurang lebih 14 km dari kota Pontianak dan 7 km dari pemukiman kota membawa kami sampai di Kabupaten Kuburaya, Kecamatan Sungai Kakap, Desa Punggur Kecil, Jalan Sungai Raya Dalam, RT 62 dan RW 18, merupakan alamat tempat tinggal keluarga Bapak Suganjar yang kondisinya sangat memprihatinkan. Beliau adalah Bapak Suganjar dengan usia 40 tahun, dengan istrinya yang bernama Ibu Istiqomah dengan usia 38 tahun. Ini di asal mula ibu nih bisa sampai ke Buraya nih, awal mula nih suami ibu nih merantau. Awal merantau saya pertama kali 2019. Bapak Suganjar dan keluarganya merupakan penduduk yang merantau dari Pulau Jawa. Tujuan mereka ke Kalimantan Barat hanyalah untuk mengais rezeki demi sekolah anaknya. Keluarga ini cukup kerap kali berpindah-pindah tempat. Keluarga Bapak Suganjar belum terdata sebagai penduduk Kecamatan Sungai Kakap. Dari kartu keluarga dan KTP-nya masih terdata sebagai penduduk Sungai Ambawang. Di situ merasa cocok, jadi ibu usul tahun 2021 di Ambawang. Karena itulah, anak saya ada sakit, jadi saya jadi kakak Kuburaya lah. Saat tinggal di Sungai Ambawang, anaknya, Faruk, sempat dirawat di rumah sakit dan biayanya terbantu oleh salah satu program kerja pemerintah, yaitu JPKP atau Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan, dan juga ada galang dana oleh seorang dokter. Sampai saat ini di Kecamatan Sungai Kakap ini, keluarga Bapak Suganjar belum pernah mendapatkan bantuan pemerintah sama sekali dalam bentuk apapun. Keluarga Bapak Suganjar tinggal di lingkungan pemukiman yang tidak terlalu ramai. Rumah Bapak Suganjar terletak di pinggir jalan di lahan hijau dengan halaman sempit dan dataran tanahnya lebih rendah dari jalanan. Rumah Bapak Suganjar memiliki tetangga paling dekat berjarak kurang lebih 8 meter dari rumah lainnya. Lingkungan sekitar terbilang tidak nyaman dan tidak bersih, karena di antara kebun-kebun dan parit yang ditumbuhi tanaman yang cukup lebat,
sehingga rawan menjadi tempat hidup hewan seperti ular. Di sepanjang jalan menuju rumah Bapak Suganjar, banyak terdapat tanaman tebu. Tepat di sebelah rumah Bapak Suganjar terdapat madrasah, dan sekitar 200 meter terdapat komplek perumahan yang cukup bagus. Lalu juga terdapat beberapa keluarga yang juga tinggal di lahan hijau dengan kondisi rumah yang masih cukup baik. Hal ini memperlihatkan perbedaan yang sangat mencolok antar golongan masyarakat yang masih berada dalam satu wilayah. Pertama nyampe Kalimantan, ketemu kawan di kapal, diajak kawan kerja di cuci mobil, bertahan 1 tahun, kurang lebih setahun. Nah, lepas itu kerja di gudang plastik di Ambawang. Nah, setelah udah kerja plastik di Ambawang, lalu anak kami dari Jawa nyusul. Nah, berapa lama udah masuk sekolah berapa kali, nah anak sakit, anak kami jadi sampai ke meningitis. Selanjutnya karena dari rumah sakit, berobat di rumah sakit belum ada perubahan, akhirnya berobat di kampung. Kalau bantuan yang di rumah sakit itu ya dari mana-mana itu banyak. Ada mereka yang sudah sembuh dari keluarga pasien yang lain, ngasih bantuan dari dokter sendiri kan, dari perawatnya, sampai untuk pembiayaan pelunasan rumah sakit itu ada bantuan pengarahan dari JPKP untuk membuat proposal ke bupati. Ada tawaran kerja di kebun, jadi anak saya sekolah lah di situ. Tahu-tahu kerjaan tuh habis. Nah, mungkin bosnya bangkrut atau gimana lah. Akhirnya kita ke kota lagi. Jadi jauh lah sekolah anak kami ini. Kebun yang dimaksud oleh Ibu Istiqomah yaitu Jalan Paritsarim, Desa Punggur Besar, yang mana bertepatan juga dengan lokasi sekolah Faruk di SD Negeri 35 Sungai Kakap. Setiap Senin sampai Sabtu, Ibu Istiqomah dan Faruk rela berpisah dengan Bapak Suganjar. Mereka menginap di rumah orang yang dipanggilnya paman. Untuk pergi ke sana memerlukan biaya yang tidak sedikit, karena sekali pergi mereka harus menumpang di rumah orang selama seminggu. Untuk pemberangkatan Faruk sekolah itu Senin pagi biasa. Senin pagi jam 6 itu kami udah jalan sana, langsung sampai kurang lebih jam 7 sekolahan. Untuk seminggu, Sabtunya kira-kira pulang sekolah jam 10 jam 11 saya jemput dari sini ke sana, jemput mereka. Kan tiap hari, kalau tiap hari ya nggak mampu jadi kerja. Terus untuk bekal mereka lumayan sih. Untuk bekal duitnya aja udah 300-an. Belum. Itu udah harus sedia beras, ya makan, bumbu. Di sana tuh belanjaan mahal.
Jadi kalau pas ada ongkos ya bisa masuk sekolah. Kalau tak ada kami cari seorang belajar di rumah. Itu pun udah izin sama guru kelas anak kami. Beginilah kondisi rumah yang ditinggali keluarga Bapak Suganjar. Status rumah yang ditinggali keluarga Bapak Suganjar merupakan rumah kontrak dengan harga 200.000 per bulan. Rumah tersebut berdiri di lahan hijau tepi jalan Sungai Raya Dalam, Desa Punggur Kecil. Atapnya berupa seng bekas, dindingnya sebagian dari kayu papan, sebagian lagi dari seng bekas, dan ada juga yang dari plastik. Lantai rumah Bapak Suganjar juga terbuat dari kayu papan. Rumah dengan luas sebesar 4 kali 5 meter ini begitu sempit dengan jumlah ruangan yang hanya ada 2. Dapur yang menyatu dengan ruang tengah dan 1 tempat tidur. Kalau bocor tuh ya bukan lagi bocor, kempes. Lebih dari bocor. Cuman ada tempat yang nggak bocor tuh, yang pas satu kasur itu. Pas untuk kami tidur. Kalau yang lain nih nggak bisa ngelak dari air. Sumber air minum yang digunakan adalah air hujan yang dimasak. Terkadang jika tampungan air hujan sudah habis, terpaksa harus membeli air galon. Sumber air untuk mandi dan mencuci menggunakan air parit dengan tempat mandi menggunakan bilik yang ditutup dengan sedikit seng bekas. Namun mirisnya, air dari parit tersebut berbau tidak sedap dan tidak bisa dikonsumsi. Untuk WC-nya karena di jalur hijau ini tidak diperbolehkan untuk bikin WC penampungan, kami numpang WC di rumah yang di belakang. WC tempat buang air menumpang di rumah kosong yang terletak di lahan belakang rumah kontrakan Bapak Suganjar. Jika malam hari harus menggunakan senter sebagai penerangan ketika buang air, karena rumah kosong tersebut tidak ada penerangannya. Untuk ke WC harus berhati-hati karena melewati semak dan jembatan kayu yang lapuk. Penerangan listrik masih nyambung sama tetangga. Ya alhamdulillah tetangga itu ada toleransi lah. Kendaraan memang khususnya untuk kerja, kendaraan pribadi yang dulu belinya pun dari barang bekas juga. Untuk pemakaian kendaraan itu khususnya untuk kerja, ya kalau pas anak berangkat sekolah untuk antar jemput. Jadi kalau udah malam gini udah malas mau keluar, karena kebutuhan tuh kita persiapkan di siang hari. Itulah kendaraan kan satu tuh, jadi untuk cari rezeki bapaknya. Kalau nak ngantar bolak balik, jadi gimana cari rezekinya, dari nafkah itu. Bapak Suganjar menumpang penerangan dari listrik tetangga. Untuk listrik, Bapak Suganjar membayar seikhlasnya atau sekitar 50.000 per bulan untuk 3 lampu kecil, rice cooker untuk memasak nasi, dan juga kipas angin. Aset yang dimiliki keluarga Bapak Suganjar berupa sepeda anaknya Faruk yang didapat dari mencari barang bekas. Bapak Suganjar memiliki 1 motor lama dengan merek Shogun yang sudah mati pajaknya dan tidak jelas tahun pembeliannya serta tidak ada surat-suratnya. Terkadang motor ini sering mengalami masalah mesin sehingga menyulitkan aktivitas kerja maupun keseharian Bapak Suganjar. Perabotan yang digunakan keluarga Bapak Suganjar seperti ember,
baskom, dan lain-lain sebagian besar didapat dari hasil mencari barang bekas yang dicuci bersih. Untuk alat elektronik yang dimiliki juga merupakan barang bekas yang diperbaiki oleh Bapak Suganjar lalu digunakan kembali. Kesehariannya mulung cari barang-barang bekas. Berangkat pagi jam 8 sampai ya kadang sampai malam juga, jam 5 baru pulang. Bapak Suganjar merupakan buruh non-tani yang mencukupi kebutuhan keluarganya dengan mencari barang bekas. Barang bekas tersebut bisa berupa botol plastik, besi, dan kardus. Sebagai pencari barang bekas, untuk bisa menjualnya, Bapak Suganjar harus mengumpulkan kurang lebih 2-3 hari baru bisa menjualnya ke pengepul. Biasanya untuk memilah jenis barang bekas dilakukan di halaman di depan rumah dan dibantu oleh istrinya. Penghasilan per harinya kita tidak bisa pakai rata-rata, naik turunnya terlalu jauh. Kadang mendapat 15.000, kadang kalau pas lagi ada keberuntungan ya bisa sampai 100. Penghasilan Bapak Suganjar tidak menentu, kisaran 300.000 sampai 500.000 per bulan. Tidak jarang Bapak Suganjar menerima pekerjaan panggilan seperti membantu memotong ayam di pasar, membetulkan barang elektronik, dan panggilan urut. Sedangkan Ibu Istiqomah tidak bekerja dan hanya mengurus rumah tangga dan juga anaknya, serta mengelola uang yang diterima dari Bapak Suganjar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Total pengeluaran keluarga Bapak Suganjar selama 1 bulan kurang lebih 1 juta, yang sudah termasuk bayar kontrakan rumah sebesar 200.000 per bulan, biaya pendidikan anak, listrik sekitar 50.000 per bulan, sembako, dan kebutuhan lainnya seperti sayur dan lauk. Pendapatan yang dimiliki keluarga Bapak Suganjar seringkali tidak mencukupi pengeluaran kebutuhan rumah tangganya, sehingga sering hutang ke bos, orang yang membeli barang bekas hasil Bapak Suganjar. Dengan ilmu dan pengalaman serta bantuan bibit seadanya, Ibu Istiqomah pernah menanam ketan dan berhasil panen di lahan menumpang milik penduduk yang biasa dipanggil Bapak Ali di Jalan Parit Sarim. Harapan Ibu Istiqomah hasil panen ketannya dapat membantu perekonomian keluarga mereka, juga sebagai uang jajan Faruk yang jarang sekali jajan ketika di sekolah. Meskipun terdapat perbedaan dalam hal pendapatan dan kondisi tempat tinggal, tetangga sekitar rumah Pak Suganjar biasanya ada yang memberikan makanan maupun sembako kepada Bapak Suganjar, dan ada yang memberikan barang bekas secara gratis untuk dijual kembali. Tidak jarang saat tidak ada biaya, Ibu Istiqomah dan Bapak Suganjar meliburkan anaknya, Faruk, dan mengajarkan sendiri materi pembelajaran untuk anaknya. Karena bagi mereka, Faruk adalah harapan keluarga. Satu-satunya tujuan mereka merantau ke Kalimantan Barat adalah untuk memperjuangkan masa depan anaknya, Faruk. Ibu Istiqomah juga berharap anaknya Faruk bisa pindah ke sekolah yang dekat dengan rumah kontrakan mereka, yang rencananya akan dipindahkan ke SD Korpri di Sungai Raya Dalam. Keluarga Bapak Suganjar yakin suatu saat nanti mereka bisa memperbaiki perekonomiannya, memperoleh pendapatan yang cukup, dan memiliki rumah sendiri yang layak huni sebagai tempat istirahat keluarga Bapak Suganjar.